Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi prasyarat untuk masuk ke bab yang kedua tentang reaksi redoks atau KD utamanya adalah mampu nanti menyetarakan reaksi redoks. Nah, apa prasyaratnya? Prasyaratnya adalah kita masih ingat tentang cara menentukan bilangan oksidasi. Bagi anak-anak Bapak yang sudah lupa bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi, hari ini kita akan coba belajar bersama bagaimana atau apa saja aturan dalam penentuan bilangan oksidasi ya. Baik, jadi ini materi prasyarat bagi yang sudah hafal atau sudah bisa masih ingat, tidak perlu melihat video ini ya. Nah, ini adalah beberapa aturan dalam penentuan biloks unsur. Jadi kita coba melihat bersama. Yang pertama adalah unsur bebas atau molekul unsur. Jadi ini contohnya ada H2, O2, N2, Fe, Cu dan semua unsur yang ada dalam tabel periodik ketika dia berdiri sendiri masih berupa unsur, maka bilangan oksidasinya adalah 0. Oke, diingat baik-baik. Yang kedua, umumnya unsur hidrogen H itu mempunyai bilok positif 1 pada umumnya ya. Kita ambil yang umum. Nanti pengecualiannya adalah ketika dia masuk dalam senyawa hidrida. Nanti biloknya adalah -1. Maksud senyawa hidrida itu adalah ketika hidrogen bersenyawa dengan unsur dari logam seperti yang ada di contoh ini. Misalnya LiH, maka di sini yang menjadi penentu adalah logamnya. Jadi bilok logam itu selalu positif. Jadi misalnya kita punya LiH, maka yang jadi penentu itu Li-nya. Berapa bilok Li gitu ya. Li kan golongan 1. Berarti bilok Li nanti positif 1. Ke atas berarti positif 1. Hanya berarti otomatis negatif 1 supaya nanti jumlahnya 0 gitu ya. Nah, inilah penyebab kenapa bilok H jadi -1. Kalau H itu bersenyawanya dengan logam, baik golongan 1A ataupun golongan 2A. Nah, yang ketiga, aturan ketiga adalah umumnya unsur O. Nah, ini perlu dihafal nih, kalau H itu positif 1, kalau O itu nanti umumnya adalah negatif 2. Pengecualian kalau dia dalam senyawa peroksida atau super oksida nanti ya. Nah, kalau dalam peroksida nanti biloknya adalah -1. Ini dia. Tapi yang umum kita hafal nih, yang umum itu -2. H tadi +1 dihafal. Diingat baik-baik. Kalau dalam peroksida, ini seperti contohnya antara H sama O, maka H itu berarti yang menjadi penentu. H itu nanti berarti H2O2. Berarti kalau kita cari biloknya, H itu +1 kali 1 berarti +2. Berarti O-nya harus -2. Berarti O-nya -2 bagi 2 -1. Inilah penyebab kenapa O biloknya -1. Nah, aturan keempat, unsur F itu biloknya selalu -1. Nah, yang kelima, unsur logam itu biloknya selalu positif. Contoh golongan 1A, ini golongan 1A, unsur-unsurnya biloknya selalu +1. Oke, kalau dia golongan 2A, ini unsur-unsurnya biloknya selalu +2. Kalau dia berupa ion, berarti biloknya senilai dengan ion. Nih, Fe2+, berarti bilok Fe adalah +2. Yang berikutnya, jika semua bilok dari unsur-unsur itu dijumlahkan, maka nanti kalau dalam senyawa netral harus 0 gitu ya. Jumlah bilok total unsur-unsur itu nanti harus 0. Tapi kalau dia dalam berupa ion, maka nanti berarti jumlah totalnya harus sebesar ion. Maka nanti jumlahnya harus sebesar ion. Baik, itu dia beberapa aturan dalam menentukan biloks. Ingat tadi,
unsur bebas biloknya 0, H itu plus 1, O itu min 2, F itu selalu min 1, logam itu selalu positif sesuai golongannya. Golongan 1A berarti positif 1, kemudian kalau golongan 2A berarti positif 2. Kalau dia ion sebesar ion, kalau dia dijumlahkan nanti 0, kalau ion berarti dijumlahkan sebesar ion. Itu aturannya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan biloxnya ya? Bagaimana cara menentukan biloxnya? Ini contohnya, ada Fe2O3, ada H2O2, ada MnO4 min. Nah, bagaimana cara menghitung bilok yang di garis bawahi tersebut? Kita ambilkan contoh. Ini di sini sudah ada caranya ya. Ini adalah cara matematika aljabar biasa. Bapak akan menyarankan untuk kita mengingat cara yang dulu pernah Bapak ajarkan, seperti yang tadi sudah sekilas Bapak perlihatkan. Kalau seandainya kita punya senyawanya adalah Fe2O3, berarti kan yang ditanya sekarang adalah bilox Fe ditanya. Berarti tugas kita cari dulu bilok O gitu ya. O tadi itu berapa biloknya aturannya? Di dalam aturan tadi sudah ada ya, bahwa O itu biloknya selalu min 2. Karena O-nya ada 3, O-nya ada 3, berarti kita kali min 2 kali 3 min 6, letakkan di atas. Oke. Fe2O3 ini adalah senyawa. Dan di atas ini tidak ada plus minusnya, berarti di senyawanya senyawa netral. Maksudnya berarti nanti kalau dijumlahkan bilox antara Fe dengan O nanti harus 0. Nah, sekarang O ini kan min 6. Min 6 supaya 0 berarti Fe nya harus berapa? Harus plus 6. Kan 6 dikurang 6 0. Nah, kalau ke atas itu dikali, nah sekarang Fe ini 6 plus 6, tapi untuk berdua nih Fe nya ada 2. Berarti Fe nya dibagi 2. Berarti jawabannya adalah plus 3. Oke. Berarti bilok Fe adalah plus 3. Ini dia, sama ya. Oke, diingat baik-baik. Bapak sangat menyarankan kita mengingat cara yang ini, karena nanti akan kita gunakan dalam pembelajaran yang seharusnya. Oke, kita lanjut ke MnO4 min misalnya. MnO4 min. MnO4 min. Ada min di atas berarti menandakan ini senyawanya ion gitu ya. Nah, yang ditanya sekarang adalah Mn. Mn ditanya. Berarti kita harus tahu bilox O. Nah, O itu kan biloxnya selalu min 2. O-nya ada 4. Berarti min 2 dikali 4. Berarti min 8. Nah, plus berarti Mn nanti harus plus nih, tapi plus berapa gitu. Nah, supaya nanti jawabannya, karena ini ada ion min 1, berarti nanti min 8 tambah berapa supaya hasilnya min 1. Tambah 7. Kan 7 dikurang 8 min 1 ya kan? Oke. Nah, kalau sudah Mn di sini kan nggak ada ya, cuma ada 1. Berarti 7 dibagi 1 plus 7. Berarti bilok Mn adalah plus 7. Oke. Itu cara mencari bilangan oksidasi. Kita lihat contoh lain jika perlu. Nih. Di sini ada contoh misalnya adalah CuNO3 2 kali. Nah, kalau ada dalam kurung seperti ini, dikurung NO3-nya dikurung, berarti kita bisa menghitung biloknya dengan sebuah pengingat bahwa NO3 ini cara praktisnya ya. NO3 itu kan kalau kita sering dulu waktu belajar asam basa adanya HNO3 gitu ya. HNO3. Artinya kalau ini dipecahkan jadinya H plus NO3 min. NO3 min.
Atau kalau kita buka buku kelas 10 ada tabel ion-ion, NO3 itu selalu min. NO3 itu selalu min, NO3 min. Maksudnya berarti bilog NO3 ini itu selalu min 1. Jadi kita nggak ada mecah-mecah O-nya berapa, N-nya berapa, nggak usah. Gitu. Jadi min 1. Kalau sudah min 1 dikali 2 berarti min 2. CU ditanya ya, berarti CuNO3 2 kali kan ini netral ya, berarti CU-nya supaya 0 harus plus 2. CU-nya cuma ada 1 nih, nggak ada angka di sini ya, berarti plus 2 bagi 1, turun dia plus 2, berarti bilog CU adalah plus 2. Oke, seperti itu cara menentukan bilangan oksidasi. Sampai di sini. Jika ada pertanyaan silakan ya, nanti ditanyakan di grup. Gimana kalau seandainya yang seperti ini? Ada nomor D nih, NH4NO2. NH4NO2. Nah, yang ditanya ada 2, antara N yang di kiri sama N yang di kanan. Kalau seperti ini kejadiannya, maka sangat dianjurkan kita pecah saja sekalian. Kita pecah, berarti NH4-nya itu menjadi NH4 plus, kan NH4 itu selalu plus ya kan. NO2-nya berarti NO2 min. Nah, sampai sini berarti kita bisa menghitung berapa bilog N di NO2 dan berapa bilog N di NH4. Oke. Maaf, Bapak coba tulis ulang ya. Berarti tadi kan dipecah ya. Dipecah menjadi NH4 plus sama NO2 min. Kita cari sendiri-sendiri. Berarti kalau di NH4 plus, H itu selalu plus 1 kali 4 berarti plus 4. Supaya positif, kan NH4 plus berarti dia ion. Berarti N itu nanti harus berapa supaya hasilnya plus. Plus ini berarti plus 1. Berarti N-nya harus min 3. Berarti N di sini bilognya adalah min 3. Di NO2 min bagaimana? O itu kan selalu min 2. Min 2 dikali 2 min 4. Supaya hasilnya tetap min 1 itu, berarti di sini N-nya harus plus 3 ya, plus 3. Kan 3 dikurang 4 min 1. Berarti bilog N di sini adalah plus 3. Oke, seperti itu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan diulang-ulang kembali di rumah. Ini ada H3P4 belum terjawab, boleh dicoba-coba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.